Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Nah, donat ini teman-teman tidak seperti yang biasanya saya buat. Ini berat adonannya tuh 40 gram dan hasil donatnya hanya sebesar ini. Dan untuk white ringnya sendiri ini kecil ya teman-teman. Tetapi donatnya ini tetap empuk ya teman-teman. Hanya saja ini kekurangannya serat dalamnya itu kasar ya teman-teman. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, untuk teman-teman yang bertanya kenapa sih donatnya tuh tidak bisa besar dan donatnya itu kecil. Nah, untuk di video ini saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya simak terus videonya sampai selesai ya. Untuk langkah pertama saya akan buat bahan cairnya. Masukkan 2 kuning telur, ditambah dengan air menjadi total keseluruhan 300 ml. Selanjutnya aduk rata dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 500 gram tepung cakra kembar atau protein tinggi. Kemudian di sini saya menambahkan 40 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk, 8 gram ragi instan. Kemudian ini diaduk rata semua bahan kering hingga tercampur rata. Kemudian masukkan bahan cair secara bertahap, tujuannya supaya kita dapat mengontrol adonan ya agar tidak kelembekan. Oke, diaduk rata sampai benar-benar adonan ini tercampur dengan baik. Oke teman-teman, ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertanyaan itu semuanya hampir sama. Jadi kenapa donat yang teman-teman buat itu tidak sebesar yang saya buat ya. Sedangkan yang saya buat itu di video-video sebelumnya adonan berat 25 gram, hasilnya itu bisa berdiameter 8 cm ya teman-teman. Oke, di video ini saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman dengan uji coba ya. Ini adonannya menurut saya ini sudah pas ya teman-teman untuk tingkat kelembekannya ya. Tetapi di sini saya akan menambahkan kembali air sebanyak 10 ml ya teman-teman. Kemudian ini jika sudah setengah kalis, lalu tambahkan 40 gram margarin. Jika teman-teman ingin rasanya itu lebih enak, boleh diganti menggunakan butter ya. Selanjutnya tambahkan 4 gram garam, lalu mixer kembali adonan hingga benar-benar kalis. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, adonan ini terlihat kelembekan ya teman-teman. Dan ini memang sengaja saya bikin lembek ya teman-teman, sehingga ini tuh agak lengket ya di tangan. Kemudian ini saya akan menaburkan sedikit tepung supaya tidak lengket. Selanjutnya ini akan saya timbang seberat 40 gram. Nah, jika teman-teman mau timbang berat adonan disesuaikan aja dengan selera atau keinginan teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk donat ini tidak akan saya jual ya, karena ini memang untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Dan ini untuk dikonsumsi sendiri saja ya teman-teman, karena memang hasil donatnya tidak maksimal ya. Teman-teman bisa tonton sampai selesai, bisa perhatikan nanti hasil akhirnya ya teman-teman. Oke, ini di rounding ya teman-teman. Ini rounding sampai bulat padat, tidak ada adonan yang bergerindil di dalamnya ya teman-teman. Dan pastikan ini adonannya tidak ada yang terbuka ya. Jika sudah semua kita bulatkan, tutup adonan, istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Dan ini setelah 15 menit selanjutnya kita akan degassing atau mengeluarkan udara dari dalam adonan. Pipihkan adonan dengan perlahan. Untuk proses pembuatannya ini sama ya teman-teman seperti membuat donat biasanya ya teman-teman. Jika ada cetakan, teman-teman boleh gunakan cetakan, dan jika tidak ada cetakan pun tidak apa ya teman-teman, jadi bisa gunakan dengan manual saja ya teman-teman. Untuk berat adonan 40 gram teman-teman bisa gunakan cetakan berdiameter 8 cm ya teman-teman. Oke, ini akan saya simpan di box donat. Oh ya, dan untuk teman-teman yang bertanya ya, boleh tidak sih bread improver diganti dengan SP? Sebenarnya sih opsional ya, boleh-boleh saja, tetapi fungsinya itu berbeda ya teman-teman. Kalau menurut saya ya, fungsi bread improver itu membantu kerja ragi sehingga hasil donatnya itu akan mengembang sempurna dan mempercepat juga ya untuk mengembangnya donat.
Kemudian hasilnya itu akan lebih besar ketimbang tidak memakai bread improver. Tetapi jika diganti dengan SP, jadi hasil donatnya itu tidak berpengaruh ke proses mempercepat mengembangnya donat. Dan itu untuk SP sendiri, kalau pengalaman saya ya teman-teman, mohon maaf jika salah ya, atau mohon dikoreksi ya jika salah. Kalau menurut saya SP itu untuk di adonan seperti donat gitu, seperti roti-rotian gini ya teman-teman, itu hanya membuat serat atau tekstur serat donat ini menjadi lebih lembut dan halus gitu ya teman-teman. Karena saya sudah pernah juga untuk melakukan uji coba sesuai dengan pertanyaan teman-teman ya. Jadi saya melakukan sendiri dengan tidak menggunakan bread improver, hanya menggunakan SP saja, dan hasilnya itu tidak maksimal ya. Hasilnya tidak bisa sebesar yang menggunakan tambahan bahan bread improver ya teman-teman. Tapi untuk video ini saya buat khusus tidak menggunakan bread improver dan tidak menggunakan SP ya teman-teman. Ini bisa lihat ya, donatnya terlihat seperti berat ya teman-teman, sehingga donat ini tidak bisa berwhitering tinggi ya teman-teman. Nah jadi teman-teman jangan skip bread improvernya ya, apalagi kalau untuk jualan ya teman-teman, supaya hasil donatnya itu lebih maksimal ya. Akan tetapi bisa saja donat ini berwhitering tinggi ya teman-teman, jika saya tidak buat lembek adonan ini ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, jika kita tidak menggunakan bahan tambahan bread improver, jadi hasil donatnya itu tidak besar maksimal ya teman-teman, atau whiteringnya tuh tidak tinggi ya teman-teman. Nah bisa lihat kan teman-teman, hasilnya itu tidak maksimal ya teman-teman. Sedangkan ini berat adonannya itu 40 gram, dan biasanya saya menggunakan berat adonan 25 gram saja bisa berdiameter 8 cm ya teman-teman. Dan teman-teman nih bisa lihat hasilnya tuh kurang lebih sama saja seperti saya menggunakan adonan 25 gram. Dan ini bisa lihat ya, whiteringnya juga tidak tinggi ya teman-teman. Untuk donatnya sendiri ini empuk, hanya saja karena tidak menggunakan bread improver, ini serat donatnya tuh kasar ya teman-teman. Untuk donatnya ini saya jamin empuk banget ya teman-teman, dan bisa tahan juga ya di suhu ruang. Ini sampai kemarin itu saya 2 hari ya teman-teman, masih empuk. Hanya saja seratnya itu tidak selembut yang menggunakan bread improver ya teman-teman. Tapi kalau hanya ingin seratnya saja yang halus, bisa menggunakan tambahan bahan SP ya teman-teman, atau emulsifier cake ya. Jadi menurut saya penyebab donat tidak besar maksimal itu bisa dikarenakan tidak menambahkan tambahan bahan bread improver, atau juga ada faktor lain, bisa karena tidak mengolah bahan dengan baik, atau karena pemilihan bahan yang tidak sesuai dengan fungsinya, atau juga karena ragi yang kurang aktif. Kemudian juga faktor lainnya bisa karena adonan kelembekan ya teman-teman, atau bisa juga karena kelewat mengembang, sehingga donatnya itu jadi ciut ya, kecil dan tidak berwhitering tinggi. Dan ini sudah saya buktikan kalau tidak menggunakan bread improver dan adonannya agak kelembekan, hasilnya itu tidak maksimal ya teman-teman. Dan ini hasilnya tuh kecil dan whiteringnya juga tidak tinggi ya teman-teman. Jadi menurut saya kesimpulannya seperti itu kira-kira ya teman-teman. Dan mohon maaf ya jika salah, mohon koreksi juga ya jika saya salah. Dan untuk videonya sampai di sini dulu, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.